Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini kita akan pelajari mengenai sosiologi yang terfokus pada 7 teori sosiologi klasik beserta dengan tokoh-tokoh pencetusnya. Mau tahu siapa aja tokoh-tokohnya? Tonton terus ya video ini. Teori sosiologi klasik muncul pertama kali sebagai konsep keterlibatan ilmu sosial dalam memecahkan permasalahan. Ciri yang paling khas dari zaman ini ialah apa yang dikemukakan masih bersifat universal atau menyeluruh, bukan pada satu bahasan konsep saja. Berikut beberapa tokoh terkenal yang mengemukakan teori sosiologi klasik. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf yang terlahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis. Ia dikenal sebagai seseorang yang pertama kali menyematkan istilah sosiologi. Berkat Comte inilah sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan, yang akhirnya ia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Teori yang dikemukakan oleh Comte dari sekian banyak jumlahnya, salah satunya yang paling terkenal ialah tentang perkembangan manusia. Menurut Comte, perkembangan manusia ini melalui fase 3 tahap, antara lain teologis, metafisik, dan positif. Auguste Comte juga identik dengan aliran positivisme. Tokoh yang kedua yaitu Harriet Martineau. Harriet Martineau lahir pada tanggal 12 Juni 1802 di Norwich, Inggris. Martineau menerjemahkan karya besar Auguste Comte dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris, sehingga sosiologi Comte dikenal di negara-negara berbahasa Inggris. Fokus sosiologi Martineau adalah pada prinsip-prinsip moral dan nilai masyarakat dalam kaitannya dengan struktur institusional, relasi sosial, dan pada pola perilaku yang tampak secara nyata. Studi sosiologi komprehensif Martineau dilakukan selama kunjungannya di Amerika, di mana Martineau menginvestigasi hubungan nilai dan moral masyarakat Amerika dengan struktur institusional negara tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer dilahirkan di Derby, Inggris pada tahun 1820. Ia dikenal sebagai pencetus Darwinisme sosial karena mengadopsi teori Darwin untuk menganalisis perkembangan masyarakat. Spencer menaruh perhatian khusus pada bagaimana mengatur masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah-masalah sosialnya. Menurut Spencer, ada suatu hukum tertentu yang mengatur dunia sosial sehingga membuat orang-orang, khususnya para pembuat kebijakan, begitu yakin atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Mereka yang berpendapat bahwa hukum sosiologi tidak seperti hukum ilmu alam, menurutnya gagal mengenali bahwa banyak pengetahuan ilmu alam yang tidak bisa dijelaskan secara matematis juga, namun bisa dijelaskan dengan ilmu sosial. Yang keempat, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah pakar ilmu sosial yang pertama kali muncul di dunia. Ia lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal pada tanggal 17 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Salah satu teori dalam sosiologi klasik yang paling terkenal dalam pemikirannya ialah tentang perubahan kekuasaan eksternal dan manusia. Inti dari pemikirannya yaitu manusia berkembang dari masyarakat tradisional untuk mencukupi kebutuhan primer, kemudian apabila telah terpenuhi, manusia berpikir untuk hidup bersolidaritas. Kemudian tokoh yang kelima yaitu Émile Durkheim. Émile Durkheim dilahirkan di Espinal, Prancis pada tanggal 15 April 1858. Ayahnya adalah seorang rabi. Durkheim pada mulanya diarahkan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang rabi. Namun, dalam karirnya, ia justru mengembangkan minat pada sosiologi. Agama menjadi salah satu objek kajian dalam sosiologi yang menjadi salah satu minatnya. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuknya yang sederhana, menjadi kompleks dari primitif ke beradab, dari solidaritas organik ke mekanik. Sosiologi yang dikembangkan Durkheim merupakan sosiologi makro di mana gejala-gejala sosial merupakan fakta sosial yang memiliki hukum-hukum sendiri seperti hukum alam. Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang mencetuskan sosiologi sebagai ilmu sosial modern. Tokoh yang keenam yaitu Max Weber. Max Weber dilahirkan di Erfurt, Jerman pada tahun 1864.
Ia merupakan salah satu intelektual besar yang berhasil melakukan perbandingan studi mengenai politik, ekonomi, sosiologi, dan budaya. Salah satu kontribusi Weber pada sosiologi adalah formula menginterpretasi tindakan sosial untuk memahami dunia sosial. Menurut Weber, adopsi metodologi ilmu alam untuk memahami ilmu sosial akan selalu gagal. Ilmu sosial memiliki logikanya sendiri yang berbeda sama sekali dengan ilmu alam. Weber mengusulkan sebuah metode yang bernama Verstehen atau pemahaman interpretatif terhadap tindakan sosial untuk memahami kehidupan sosial. Kontribusi lain yang juga berpengaruh besar adalah idenya tentang birokrasi. Birokrasi modern menurut Weber merupakan bentuk rasionalisasi dalam skema tipe ideal. Tokoh teori sosiologi klasik yang ketujuh yaitu George Simmel. George Simmel dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1858 di Berlin, Jerman. Menurut Simmel, masyarakat sebagai konstruksi abstrak sangat mungkin dipelajari karena adanya proses kategorisasi. Kehidupan sosial penuh dengan kategorisasi seperti gender, ras, kelas, agama, dan sebagainya. Kontribusi penting Simmel pada sosiologi adalah sebuah konsep yang ia sebut form atau bentuk. Sosiologi menurutnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana adanya berbagai macam bentuk dalam interaksi sosial. Berbagai bentuk tersebut dapat berupa pertukaran, konflik, subordinasi, dan penghargaan. Sosiologi yang dikembangkan oleh Simmel mendapatkan label sosiologi formal. Nah teman-teman, itu dia 7 teori sosiologi klasik beserta dengan tokoh pencetusnya. Kira-kira dari 7 tokoh tersebut, yang manakah yang paling sering kalian baca profilnya atau yang paling sering kalian kutip pemikirannya? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.